Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah bergabung dengan saya pada pagi hari ini dalam program renungan dan doa pagi. Saya percaya saudara hari ini bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Dan saya percaya juga hari ini saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang baru atas kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita mengawali seluruh hari kita, aktivitas kita, sebelum kita membuka usaha-usaha kita, melakukan pekerjaan kita, mari sejenak kita dalam hadirat Tuhan, sejenak kita merenungkan dan berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya saudara, pada waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada kekuatan yang baru atas kehidupan saya dan saudara. Kita akan rugi kalau kita tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu merupakan janji-janji Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya pada waktu kita mendapat rema dari kebenaran firman Tuhan, hari ini saudara berjalan di dalam kemenangan. Bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus tentunya yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini ada pada 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasalnya yang ke-1 sampai 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-1. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara di rumah, saudara bisa mengambil Alkitab saudara dan kita akan baca ayat-ayat ini saudara. Ataukah kalau saudara di kantor setelah renungan ini, saudara bisa membaca ayat-ayat ini seluruhnya di HP saudara, di gadget saudara, sehingga kita memiliki kekuatan, memiliki damai sejahtera untuk menjalani hari ini, sehingga kita memiliki batasan-batasan untuk melakukan seluruh kehidupan kita dalam pertolongan Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama. Saudara, fokus saya ada pada ayatnya yang pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama. Dan sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur tangan Tuhan yang luar biasa menopang kami, menolong kami melewati malam yang penuh dengan rahasia. Dan hari ini Tuhan, kami ada dalam hari yang baru, di hari yang baru, hari yang dijadikan oleh Tuhan, hari di mana kami akan menikmati kasih setia Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan, kami akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami di kantor, dimanapun kami berada, dan membuka usaha-usaha kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kuduskan dan sucikan hamba-Mu, biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami pada hari ini, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, hadirat-Mu juga ada pada seluruh umat Tuhan, rekan-rekan, teman-teman yang sementara mengikuti renungan ini, doa pagi ini melalui Facebook, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga ada di sana dan memberkati mereka. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk apa yang Engkau akan buat pada dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Haleluya, amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama membuka Alkitab kita, fokus kita. Nanti saudara akan membaca ayat-ayat ini. Saya berharap saudara, sehingga kita bisa membaca seluruh
kitab 2 Korintus dan kita beralih ke kitab Galatia. 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama merupakan fokus renungan kita pada pagi hari ini. 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua kecemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sekali lagi, saudara-saudara yang kekasih, saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama adalah kesimpulan dari apa yang dibahas oleh Rasul Paulus pada 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi saudara, 2 Korintus pasal 7 ayat 1 adalah kesimpulan dari khotbah pendek yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Dari ayat yang kita baca, dari ayat-ayat yang akan kita baca pada hari ini, saya memberikan judul bagi kita untuk ada dalam kehendak Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu sikap kita yang sudah mengalami dan menerima kasih karunia. Hari ini judul renungan kita adalah sikap kita yang sudah mengalami dan menerima kasih Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya, bagaimana sikap kita yang telah menerima kasih karunia, yaitu pengampunan dan janji-janji Allah? Bagaimana sikap kita yang telah menerima kasih karunia, pengampunan dan janji-janji Allah? Yang pertama saudara, sikap kita yang berhubungan dengan orang lain. Sikap kita yang berhubungan dengan orang lain. Perhatikan ayatnya yang ketiga pada 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ketiga saya akan bacakan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sekali lagi, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercela. Saudara, sikap kita yang pertama bagi kita yang sudah menerima kasih karunia dan pengampunan adalah sikap yang berhubungan dengan orang lain atau sesama. Kebenaran yang pertama adalah sikap kita yang berhubungan dengan orang lain atau sesama. Rasul Paulus mengatakan, saya tidak akan memberi sebab bagi orang lain atau sebab tersandung bagi orang lain supaya saya tidak dicela. Sekali lagi saya mau katakan atau membaca ayat ini, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Tidak memberi sebab orang tersandung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya saya dan saudara yang telah mengalami kasih karunia, seharusnya kehidupan kita haruslah menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Seharusnya kehidupan kita menggambarkan karakter Tuhan, karakter Kristus, sehingga orang lain pun menerima Tuhan, sehingga orang lain pun mengalami berkat atas kehidupan saya dan saudara. Pada waktu mereka melihat sikap kita, tindakan kita, perkataan kita yang baik, perkataan, perbuatan, sikap kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perkataan kita, tindakan kita, segala perbuatan kami sesuai dengan karakter Kristus yang kita terima, yang kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan, orang lain diberkati melalui kehidupan saya dan saudara. Tetapi apabila saya dan saudara masih menjadi batu sandungan, maka saya mau katakan pada pagi hari ini, kita belum mengalami
dan menerima kasih karunia dari Allah. Kita belum sepenuhnya sungguh-sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Kita belum sepenuhnya dibaharui oleh Tuhan. Orang yang dibaharui, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu menampakkan karakter Kristus, menjadi berkat bagi semua orang di sekitarmu, menjadi berkat bagi teman-teman di ruangan pekerjaanmu, di tempat di mana engkau bekerja, menjadi berkat di lingkunganmu, menjadi berkat di antara teman-teman bisnismu, teman-teman usahamu. Seharusnya orang yang telah mengalami dan menerima kasih karunia Allah tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai ada orang mengatakan, katanya orang Kristen, katanya orang yang sudah dipulihkan oleh Allah, katanya orang yang selalu ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Mengapa perkataannya menyakiti orang lain? Mengapa perbuatannya tidak baik? Mengapa dia melakukan usaha-usaha dengan curang? Mengapa dia melakukan pekerjaannya dengan tidak baik? Saudara, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Orang yang sudah mengalami kasih karunia, sudah mengalami Tuhan dalam kehidupannya, sudah mengalami pengampunan dan dibaharui oleh Allah, adalah orang-orang yang selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan saya mau bilang hari ini bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu dinantikan di dalam komunitas mereka. Mengapa? Karena mereka memancarkan kasih Allah. Mereka memancarkan berkat dan karakter Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dirindukan dimanapun di komunitas mereka. Sikap yang kedua. Yang kedua, bagi orang yang sudah mengalami dan menerima kasih karunia, menerima pengampunan, menerima janji-janji Allah. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca ayat ini kepada saudara. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sikap kedua, kebenaran yang kedua bagi orang-orang yang mengalami dan menerima kasih Allah, yaitu sikap yang berhubungan dengan diri kita. Sikap yang berhubungan dengan diri kita sendiri, saudara. Menilai diri kita sendiri. Saudara diberkati oleh Tuhan, cara pandang kita atas segala situasi dan kondisi yang kita alami menentukan apakah kita berdiri dalam iman dan percaya yang kokoh kepada Allah ataukah tidak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan, dalam kesukaran apapun, dalam segala situasi apapun, kami tetap berdiri. Saudara, dalam kesimpulan saya, kami tetap berdiri. Kami dihina, kami ada dalam kerusuhan, kami ada dalam tekanan, saudara, tetapi mereka tetap ada dalam pelayanan. Ayatnya yang keempat, mereka tetap ada dalam pelayanan sebagai hamba-hamba Allah. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, hari ini juga firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, apapun yang kita alami hari ini, pergumulan, tekanan dalam kehidupan rumah tangga saudara, saudara mengalami sakit, penyakit, mungkin hari ini, tetapi saya percaya saudara akan disembuhkan oleh Allah. Pada waktu saudara mengalami tekanan di pekerjaan dan usaha saudara, ingatlah pada waktu saudara tetap berdiri,
Di hadapan hadirat Tuhan itu adalah sikap mereka yang mengalami dan menerima kasih karunia Allah. Bukankah Allah di pihak saya dan saudara? Bukankah Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara? Situasimu, ya, situasi yang engkau alami tidak mengurangi kuasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia akan mengangkat kita. Pergumulan yang besar, sakit penyakit yang saudara alami hari ini dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, mungkin dalam usahamu, tidak mengurangi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mengurangi kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak sedikit pun. Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Yang harus kita lakukan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan di pihak saya dan saudara. Siapa yang menjadi lawan? Tidak ada. Cara pandang kita menilai segala situasi dan kondisi dalam kehidupan saya dan saudara. Sama seperti Rasul Paulus menentukan kita kokoh di hadapan hadirat Tuhan. Hari ini tetap percaya Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam penderitaanmu, dalam sakitmu, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dan engkau akan menerima dan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan. Sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga. Bagi orang yang mengalami kasih karunia, mengalami pengampunan, menerima janji-janji Allah dalam kehidupannya. Perhatikan ayat 14 sampai ayat yang ke-18 dari 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 14 saja saudara. Sekali lagi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sikap kita yang sudah mengalami dan menerima kasih karunia Allah, pengampunan dan janji Allah adalah sikap yang berhubungan dengan dunia. Sikap yang berhubungan dengan dunia, saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata bersatu di sini memiliki pengertian keterlibatan, masuk di dalamnya. Bukan hanya sekedar menonton, tetapi kita melakukannya, masuk di dalamnya dan terlibat langsung di dalamnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa bagaimanakah terang dan gelap bisa bersatu? Tidak mungkin. Bukankah kita orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib? Seharusnya kehidupan kita terisolir dari dunia. Seharusnya kehidupan kita keluar dari dunia. Bukan berarti kita harus meninggal, bukan harus kita mati, bukan harus kita menyendiri di hutan dan tidak bersosialisasi, tidak. Tetapi kita tidak mengikuti sistem-sistem dunia yang bobrok, saudara. Kedagingan kita. Dunia ini penuh dengan kedagingan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Nanti saudara akan baca itu. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan daging telah nyata. Dan itu, hal-hal itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Keterlibatan dalam sistem dunia yang jahat, korupsi, kolusi, nepotisme, kesepakatan dan rencana yang jahat, dan lain sebagainya. Saudara, kita harus memisahkan diri kita dari dunia, dari sistem dunia yang jahat, dan melakukan yang baik di hadapan hadirat Tuhan. Kita harus berbeda. Kita harus tampil beda. Kalau orang dalam usaha, orang menipu dalam usaha, mereka bisa memutar balik. Kita tampil beda. Kalau dalam pekerjaanmu kita bisa merencanakan yang jahat, bermufakat,
sepakat dengan hal-hal yang jahat untuk melakukan sesuatu. Kita tidak. Mengapa? Karena kita sudah mengalami dan menerima kasih karunia Allah. Sudah mengalami dan menerima pengampunan yang daripada Allah. Seharusnya kita harus tampil beda. Sehingga sikap yang pertama tadi, bahwa kita tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 sikap ini yang ingin saya seberangkan bagi saudara dan saya pagi hari ini. Sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat dalam kehidupanmu secara pribadi. Sehingga kita mampu menghadapi segala situasi yang terjadi. Tekanan apapun kita mampu. Karena Tuhan ada di pihak kita. Dan kita bisa berani tampil beda. Dan mengatakan tidak untuk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mengatakan ya untuk kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Pesan saya, berjalan dalam kebenaran hari ini, maka saudara akan melihat kuasa dan kasih Allah dalam setiap aktivitas dan kegiatanmu. Engkau akan melihat Allah bersama-sama dengan engkau, dan Allah tidak pernah mempermalukan dan mengecewakan orang-orang yang berjalan di dalam kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Pujakan nama Tuhan, saudara. Pagi hari ini saya mau berdoa kepada saudara, yang apapun yang saudara alami hari ini tidak membatasi kuasa Allah dalam kehidupan. Pada waktu kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Tuhan. Masalah yang terlalu berat menurut saudara, Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Dan Allah mampu untuk memberikan jalan keluar. Pergumulanmu atas pekerjaanmu, atas usahamu, yang mungkin mulai menurun, omset mulai menurun, Tuhan adalah sumber berkat. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan engkau dalam seluruh kehidupanmu, pekerjaanmu, usahamu, dan keluargamu. Tuhan akan memberkati. Apa yang engkau alami hari ini, sekali lagi tidak akan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan. Mari saudara-saudara yang mengalami pergumulan, angkat tanganmu. Apapun pergumulanmu, sakit, penyakit, persoalan, pergumulan, apapun, mulai putus asa, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan hamba percaya ini menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, Engkau menolong kami, menjaga sikap kami terhadap sesama kami, agar kami menjadi berkat dimanapun kami berada, di lingkungan kami, di komunitas kami, dimanapun kami berada, kami menjadi berkat dan bukan batu sandungan. Tolong kami Tuhan, menjaga sikap kami atas diri kami sendiri, bahwa Engkau Allah yang ada di pihak kami, yang bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami tetap berdiri, itu bukan karena kami, tetapi karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan kuatkan iman percaya kami, untuk kami tetap berdiri kokoh dalam segala situasi dan kondisi. Hamba berdoa Tuhan, jadikan kami tampil beda Tuhan dari dunia ini, dari sistem dunia yang jahat ini. Dan biarlah kami hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran dalam segala aktivitas kami, dalam segala kehidupan kami, pekerjaan, rumah tangga, usaha kami berdiri atas kebenaran-Mu, tampil beda, sehingga orang lain pun bisa melihat bahwa benar-benar kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengangkat tangan kepada Tuhan, atau hati mereka terangkat kepadamu. Mereka yang memiliki pergumulan, mereka yang memiliki persoalan, mereka yang memiliki mereka mulai hilang harapan. Bapa di surga, Engkau ada di sana bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, Engkau ada di sana bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus, Engkau ada di sana-sana dengan mereka. Bapa, berikan jalan keluar atas segala pergumulan, berikan mereka damai sejahtera atas segala pergumulan. Kami
kami percaya akan firman-Mu. Firman-Mu mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan kami datang di hadapan hadirat-Mu, dan kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati. Yang sedang mencari pekerjaan di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menyiapkan yang terbaik bagi mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang mulai putus asa, hilang harapan, Tuhan memberikan kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, pikiran-pikiran negatif atas diri mereka atau orang lain kami patahkan di dalam, putuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang ada kasih Allah ada bersama-sama dengan mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Kami percaya oleh kuasa bilur-Mu, oleh nama Tuhan Yesus Kristus, mereka telah disembuhkan oleh Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Allah yang baik. Bapa, hamba berdoa bagi umat Tuhan, jemaat-Mu, memberkati dan menolong mereka dari kilo 2 sampai kota Masohi Amahai. Kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan, diberkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan apa yang mereka perlu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih daripada itu, ajar kami untuk setia, ajar kami untuk sungguh-sungguh, ajar kami untuk melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pada waktu kami melakukan kehendak-Mu, melakukan kebenaran-Mu, maka kami akan melihat kasih dan kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami hari ini. Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua pokok doa yang telah masuk dan mereka percaya Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ibu yang melohi suami kami taruh ke dalam tangan Tuhan, memberkati dan menolong dalam nama Yesus Kristus. Tangan Tuhan ada atas kehidupan keluarga ini. Apa yang diidamkan keluarga ini, Engkau turun tangan di dalam nama Yesus Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Memberkati pekerjaan Ibu Emalohi dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan dari suaminya yang dipiru Tuhan, pulang pergi Piru Masohi, Tuhan jaga, Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi Ibu Nelsaia, tetap pulihkan kesehatannya, kekuatan Tuhan beri baginya agar dia melayani Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi Jacqueline Y. Messi yang ada di Katuan Darurana. Tuhan memberkati keluarga yang masih muda ini, menolong dia, memberkati dia, pakai dia dalam pelayanannya di gereja Tuhan, dengan istri Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa untuk Ibu Florta, kami taruh ke dalam tangan Tuhan dengan keluarganya. Tuhan memberkati dan menolong apapun yang menjadi pekerjaan usaha, baik Ibu Florta dan suami diberkati oleh Tuhan, anak-anak mereka pun diberkati. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Allah yang hidup. Hamba menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, hamba-Mu dan keluarga. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Istri yang ada di Ambon, kami percaya tangan Tuhan ada atas kehidupannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kekuatan, kesehatan Tuhan tetap berikan. Kami sekeluarga, anak-anak kami tetap diberkati oleh Tuhan dan memiliki masa depan yang terbaik. Hamba-Mu Ibu Reta Saetian dan suami beserta anak-anak Oma tetap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa atas kehidupan mereka. Tuhan, hamba tetap berdoa bagi bangsa dan negara ini diberkati oleh Tuhan, dijaga dan disertai Tuhan. Keamanan Tuhan berikan bagi bangsa dan negara ini, karena ada rancangan, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi bangsa dan negara ini. Pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pedalaman desa, dalam lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun aparat keamanan, Tuhan memberkati dan menolong mereka. Takut akan Tuhan atas hidup mereka, hikmat kebijaksanaan Engkau berikan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami taruh pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Hari ini kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami diberkati. Hari ini penjagaan Tuhan luar biasa atas kehidupan kami. Sertai kami, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan virus yang berbahaya, di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba taruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa bagi para medis yang bekerja di rumah sakit atau dimanapun Tuhan. Dalam penanganan ini Tuhan jaga, lindungi di dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya. Lindungi keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami taruh para medis, dokter, perawat ke dalam tangan Tuhan. Semua yang bekerja di rumah sakit, di klinik, puskesmas, posyandu, Tuhan jaga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Allah yang ajaib.
Tuhan, semua yang mengikuti live streaming ini, mengikuti renungan pagi dan doa pagi melalui Facebook, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada pada waktu mereka mengangkat tangan kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jawaban-Mu tepat pada waktunya dan kami tetap percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami pulangkan segala kemuliaan, pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi Engkau. Engkau layak menerimanya. Allah yang kekal, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang selalu kami harapkan dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang baik. Dan berkati umat-Mu pada pagi hari ini dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, saudara yang mengikuti live streaming ini, mari angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan, arahkan mata rohanimu dan terimalah. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara, menyertai segala pekerjaanmu, segala usahamu, keluar masukmu dijaga dan disertai oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu dan seluruh keturunanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Kami terima berkat ini dengan penuh pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.